Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Darmawangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja yaitu surat yang bertujuan untuk melamar suatu pekerjaan di suatu perusahaan tertentu yang sedang mencari karyawan baru. Di surat lamaran pekerjaan juga dibagi menjadi dua, yaitu surat lamaran yang digabung. Dalam artian surat digabung itu adalah surat lamaran yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Yang kedua itu adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari riwayat hidup. Biasanya surat ini yang sering dipakai oleh para pelamar pekerjaan. Izin Pak Agung, Ya, Pak. mohon maaf pertanyaan Pak, nanti bisa dijawab oleh Lailatul Pak, atau Biska, atau Sherly, atau dan kawan saya Pak. Yang saya simak selama ini Pak, jenis surat lamaran pekerjaan terbagi dua. Sebenarnya ada banyak Pak. Tahu saya ada 5 Pak. Yang pertama itu tadi tergabung terpisah. Yang ketiga model lagi Pak, namanya tradisional. Ada lagi modelnya lagi jaringan. Yang kelima ada referral. Bisa langsung ketak-ketik tuh, ada belum tahu Pak. Kalau ada belum, aku cari tahu, ada paling ditanya ada Pak. Kan saya cross check Pak. Oh, cross check. Iya. Ada lagi cross check Pak. Takutnya Pak, sekarang jangan hoax Pak, kasih sesat Pak. Jadi makanya harus diperjelas. Betul Pak, betul. Di ada 5 Pak, selama ini saya dengar tadi partai cuma 2 dan teman-teman kemarin 2. Berarti kan yang kemarin maju Bu Sherly dan Bu Lailatul dia cuma taunya 2 Pak. Coba Bapak pernah dengar tadi yang saya sebutkan nggak Pak 5 Pak? Belum pernah. Oh belum pernah ya Pak ya. Barangkali Omnya Pak atau siapa yang bisa jawab Pak? Ya, mungkin Omnya bisa jawab. Ini browsing Pak. Saya jawab ya Pak ya, supaya nggak kelamaan ya Pak. Ya, Pak. Dan Deniska atau Omnya bisa cek Pak yang saya jawab itu benar atau hoax. Kalau yang 1, 2 rata-rata sudah tahu Pak, antara gabungan sama terpisah Pak. Ya. Novel tidur Pak, koplang lagi Pak. Belajar Pak. Dan pakai kacamata lagi Pak. Pinter kagak Pak. Ya. Saya mau ngomong cepat-cepat ya Pak, maaf ya Pak. Bapak, silakan aja. Saatnya jam ke-6. Yang pertama kedua udah kita bahas Pak. Yang ketiga adalah tentang jaringan. Jaringan berarti surat lamaran pekerjaan. Kalau Anda baca, Marcel baca, ada iklan yang di situ suruh kirim by email. Saatnya Nah, jam itu berarti namanya surat lamaran pekerjaan by jaringan Pak. Karena dikirim pakai elektronik atau email. Kalau di cross check ya Pak, saya salah, Marcel atau Biska Omnya bisa membenarkan kalau memang saya salah. Itu yang ketiga Pak. Yang keempat tradisional. Surat lamaran pekerjaan tradisional berarti surat yang ditulis di kertas folio Pak, manual. Jadi benar-benar tulisan tangan Pak, bukan ketikan Pak. Yang kelima namanya referral. Apa tuh referral? Bapak ingin melamar pekerjaan yang punya perusahaan yang teman kerjanya namanya Novael. Novael udah bekerja di PT Angin Ribut. Bekerja di PT Angin Ribut. Nah, Novael bekerja di PT Angin Ribut tersebut. Lalu Novael memberitahukan kepada Pak Agung untuk bekerja di PT Angin Ribut. Nah, nanti surat lamaran pekerjaan yang Bapak sudah tulis langsung kasih ke Novael. Novael yang memberikan kepada perusahaan HRD yang ada di situ Pak. Itu yang saya tahu Pak. Benar atau tidaknya Giska sama Omnya sama Marcel Pak, benar atau tidaknya bisa konfirmasi Pak. Iya. Melalui jaringan itu jadi orang itu punya networking sama karyawan di dalam perusahaan. Bisa seperti itu. Kan ada surat lamaran yang by email kan. Nah, Anda mengirimnya gimana? Orang ada alamatnya?
tak dulu, Nasari kalau sama saya dendam dulu dia maunya jawab dulu dia kira ditanya bingung dia. Jadi kan ada si iklan yang tidak ada alamat kan, ada email kan, Anda harus kirim surat tangannya ke email kan, petunjuknya begitu kan. Nah sekarang kalau Anda suruh ke email tapi Anda suruh kirim ke pos gimana? Nanti tidak harus kirim ke email. Nah yang Dek Marcel tadi juga benar, nggak salah. Betul Pak Bu. Nah saya ini menambahkan Pak. Silakan Pak Bu. RD Seri Pak. Mau nanya, saya mau nanya ke Pak Agung aja kan guru Pak Agung. Ini kan surat lamaran jamu jaringan sama kayak surat lamaran hampir sama kayak surat lamaran kerja karena dia jadi melalui networking orang. Jadi orangnya udah di dalam perusahaan merekrut orang lain untuk gabung ke perusahaan tersebut. Mungkin bisa kayak gitu. Ayo langsung. Mungkin bisa, mungkin Tapi dari orang-orang. saya mau nyangkain, ya kalau memang sama kenapa judulnya beda Pak? Iya. Mungkin jadi cross check aja sama. Saya nanya makanya saya nggak tahu karena di sini sumbernya beda-beda Pak. Gue aja. Coba mungkin namanya bisa menjawab. Saya menjawab. Nah, Nah saya Pak, saya kata penasaran Pak. Ada kan di atas yang bilang itu yang referral itu mirip sama yang beli jaringan. Tapi biasa kalau keterangan kerja referral itu disertai dengan surat referensi kayak gitu karena saya terangkan di for KPI saya ada referensi. Itu biasa tuh orang yang mereferensi misalkan saya merekomendasi bagus bekerja di perusahaan itu kalau saya kasih surat referensi kalau saya yang merekomendasikan bagus ke perusahaan itu. Menurut saya yang referral itu ada surat referensi dari pihak yang merekomendasikan perusahaan. Betul, Pak. Jaringan cuma sekedar Ngasih aja. Iya, juga, Ngasih Pak. info aja Pak. Betul lebih konkret Pak. Saya senang Pak kalau belajar kayak gitu Pak. Jadi referral itu memberikan referensi surat rekomendasi. Contoh, saya HRD-nya Pak. Saya punya saudara namanya Java. Java nanti kamu buat surat lamaran pekerjaan tulis di situ rekomendasi dari Pak Ijar. Nah nanti HRD lu baca tuh. Pak Ijar merekomendasikan kepada Dapa untuk bekerja di perusahaan A. Jadi itu namanya referral atau referensi. Kalau jaringan di rumah hanya ngasih sumber aja Pak. Sumber informasi, Agung kerja di perusahaan A tadi Pak, Novael kerja di perusahaan B misalnya. Aprizal melamar, udah dikasih tahu sama Agung sama Novael Pak. Itu sih Pak yang saya tahu. Daripada nanti Giska nanya lagi kan soalnya bingung Pak, Giska nanya mulu Pak gitu. Betul. Ya, lanjut Pak, makasih Pak. Oke, lanjut. Di surat lamaran pekerjaan juga memiliki kaidah. Yang pertama itu menggunakan kata-kata yang sopan. Yang kedua menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga menggunakan bentuk surat yang standar. Yang keempat menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif. Dalam artian ini tidak bertele-tele. Lanjut. Izin Pak, saya bertanya lagi, mohon maaf ya Pak, Oke. bertanya mulu ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Di surat Bapak yang saya baca Pak, saya bingung sama Bapak. Padahal teman-teman sudah jelasin, tapi banyak Bapak tulisnya salah Pak. Nanti tolong dikoreksi sama Naila Bekasi, sama Naila Pojok, sama Firly ya Pak. Baik. Saya bingung dengan Bapak, di situ iklannya adalah packaging, ya, sedang membutuhkan packaging, printing, ya. Lalu Bapak nulisnya perusahaannya memang tidak ada Pak, tapi Bapak nulisnya kepada YTH. Itu satu Pak. Benar atau salah Pak? Kedua, saya baca lagi Bapak berdasarkan dari informasi Bursa Tenaga Kerja. Tapi Bapak di situ tulis lagi koran pos kota. Saya ulangi nih Pak kalimatnya ya Pak ya. Berdasarkan dari informasi Bursa Tenaga Kerja, koma sebagaimana yang tertuang dalam media cetak koran pos kota tanggal 10 Juli pada tanggal TANGGAL Juli 2023. Komanya itu 3 kali koma Pak. Bagaimana tuh Pak menurut Bapak sendiri Pak?
Mungkin ada yang salah di situ. Ada yang salah. Ini Lairatul Pak, kali pada senyum-senyum aja tuh pada dari. Boleh. Apa? Belum. Tuh, lanjut Pak, Haji makan Pak, dari tadi senyum-senyum aja Pak. Marcel kali Pak, tadi Pak dengar karena sebelahnya saya Pak. Itu sebenarnya mirip-mirip sama yang punya Naila kemarin ya. Iya. Jadi mungkin kemarin bagian saya di mana. Kalau tadi itu kan dari informasinya langsung aja misalkan informasi yang dengar dari itu tadi Bapak Abu kan juga ditulisnya media cetak, Koran. nah itu nggak usah pakai media cetak lagi soalnya kan koran itu kita udah tahu itu media cetak. Gitu ya. Itu Pak. Memang betul Pak, tidak perlu lagi pakai bursa tenaga kerja, berarti Bapak pemorosan. Udah dari koran ada bursa tenaga kerja. Jadi langsung saja Pak, berdasarkan dari surat kabar pos kota. Baru Pak 10 Juli nggak usah pakai TANGGAL Pak. Itu menurut saya Pak. Yang Bapak juga tulisnya saat yang kepada terhormat yang benar yang mana Pak? Pada terhormat. Yang Bapak tulisnya kepada yang terhormat. Bapak tulisnya kepada yang terhormat di Yang bener situnya. yang mana? Yang enak. Benar atau salah? Yoga tuh Pak, biar melek Pak. Enggak. Asal orang berani Pak. Kalau yoga panah promo aja Pak, Malaysia Pak. Ya, Rizky saja kali Pak. Hah? Kurang paham. Oh kurang paham tuh, makanya jadi anjing Pak. Kandani Pak, sama Esa Pak, sama Isa Pak. Oh nggak paham juga, Nela Bekasi Pak. Bingung dia tuh Pak, mukanya tuh Pak Nela Bekasi Pak. Makanya nggak nyimak deh Pak. Seri Pak, Nanti Seri tahu dulu Pak dari Pak. Bingung sama Seri Pak. Boleh saya. Apa menurut dia? Hah? Kepada. Aduh, kepada. Itu yang sebelumnya tuh itu. Iya, tadi dikoreksi sama saya, tanggalnya di ABGAL. Jangan nanya kepada yang terhormat, yang benar apa salah, tadi Pak itu bingung. Bisa nggak ada Sally? Hah? Saya aja lah Pak. Iya, bingung Sally juga. Ini kan Kamu sebenarnya kan udah dari awal juga udah dijelasin gitu. Iya. Pak. Ya tinggal jawab aja, nggak perlu pakai kepada lagi. Kalau dia nggak surat langsung aja yang terhormat. Nah. Barunya bawahnya itu pimpinan atau perusahaan itu apa? benar Bu. Maksudnya bukan bikin. Jadi yang terhormat posisinya sampingnya tuh nama perusahaannya atau kayak posisi misal HRD-nya gitu atau personalia gitu-gitu lah. Jadi yang terhormat titik apa tidak nih Pak Bu? Titik baru nama perusahaannya. Baik. Yang begitu Pak Agung. Ya, soalnya Pak Agung saya tidak pernah menyimak teman yang maju nih kayaknya nih. Sepertinya Pak. Ya, jadi makanya gagal fokus. Ya ditutup Agung. Oke. Ditutup Agung Oke. karena waktu jalannya Sekian habis. dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.